Bingung malaikat Israil itu. Takut. Padahal biasanya malaikat Israil itu ketika ada tugas untuk mencabut nyawa seseorang itu perak. Bocahnya mana lalakonna. Tapi ketika ditugas untuk mencabut ويعيد علينا من بركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم لدنيته وأمدنا بأسراره وخصوصيته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الولد وهي anakku. Khulasatul ilmi, adapun intisari ilmu, anta'lama ialah ketika engkau mengetahui at-ta'ata kepada perbuatan taat, at-ta'ata kepada ketaatan, wal ibadata dan kepada ibadah. Mahia, apa saja itu. Jadi di sini Imam Ghazali sudah mulai memberikan pemaparan tentang intisari ilmu. Bahwa puncaknya ilmu itu adalah ketika seseorang mengetahui apa itu taat dan apa itu ibadah. Dan juga bukan sekedar hanya bisa melaksanakan ketaatan, bukan hanya sekedar melaksanakan ibadah. Apa taat sebenarnya itu dan apa ibadah sebenarnya itu. Summa i'lam, kemudian ketahuilah olehmu, anna ta'ata wal ibadata, bahwasanya taat dan ibadah itu mutaba'atu syari'i ialah mengikuti asy-syari'i, mengikuti syariat, fil awamiri di dalam semua perintah, wan nawahi dan di semua larangan. Jadi tidak hanya asal mengerjakan ibadah dan ketaatan, tapi harus ada contoh dari syariat atau mengikuti jalur yang telah syariat atur, yang telah diatur oleh syariat baik dalam perintah ataupun larangan. Bil qauli, baik secara ucapan, wal fi'li maupun secara perbuatan. Ada orang melakukan taat dan ibadah tapi melenceng dari jalur syariat. Maka itu kurang tepat. Yakni maksudnya kullu ma taqulu wa taf'alu wa tatruku yakunu biiqtida'i syar'i. Tiap-tiap apapun, taqulu yang engkau ucapkan, wa taf'alu dan yang engkau lakukan, wa tatruku dan yang engkau tinggalkan, yakunu hendaknya ada itu semua biiqtida'i syar'i, ialah sesuai dengan syariat.
baik ucapan, perbuatan, atau bahkan meninggalkan sesuatu harus tepat dan selaras dengan syariat. Contohnya kama lau sumta, ini membahas fikih sedikit Imam Ghazali. Kama lau sumta, sebagaimana engkau berpuasa yaumal aidi, pada hari Idul Fitri, wa ayyamat tasyriki, dan juga engkau berpuasa pada hari-hari tasyrik. Takunu asiyan, maka perbuatanmu itu, puasamu itu asiyan, ialah menjadi puasa yang durhaka, berdosa, tidak ada amalnya sama sekali. Padahal puasa itu perintah agama, tapi penerapannya salah. Berpuasa pada hari Idul Fitri, cak biasana lagi menikmati makan. Yaumul Aid atau Aidaini, 2 hari raya itu haram untuk berpuasa, termasuk hari tasyrik. Tak boleh puasa. Mungkin karena terlalu rajin puasa, karena ingin menjalankan syariat Allah, ingin melakukan ibadah kepada Allah, sampai hari Idul Fitri pakuna puasa. Benih kencaran saya oleh, tapi termasuk dereka ke Allah Subhanahu wa taala. Salah. Hari tasyrik, kalau hari tasyrik kan Idul Adha 3 hari. Tak boleh puasa. Menikmati fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk hari Id. Kalau Idul Fitri 1 hari itu, tanggal 1 haram asyam, haram berpuasa. Murni makan-makan itu sudah. Namanya Id itu pesta, semacam walimah, pesta kemenangan, diwujudkan dengan bentuk bersyukur dan makan-makan. Baru tanggal 2-nya kalau mau melaksanakan puasa Syawal, ya silahkan. Kan beda orang yang puasa Syawal dari tanggal 2-nya. Dan perlu dipahami, puasa Syawal itu pelaksanaannya tidak harus berurutan setiap hari. Boleh dicicil. Mungkin karena Idul Fitri besok ini, Idul Fitri ki banyak jajan man eman, kadang keciberin, tapi padahal itu tantangan yang luar biasa ya untuk memerangi hawa nafsu. Karena banyak jajan kan tidak gelu. Ngalah bekmudi agak-agak belakangan puasa Syawalnya enggak apa-apa. Mungkin mepet-mepet dari tanggal 15 ke belakang sudah habis kue-kue itu, jajan-jajan lebaran puasa. Tapi kalau mau dicicil juga tidak apa-apa. Tanggal 2-nya 2 Syawal berpuasa. Mungkin setelah itu 3 hari baru berpuasa lagi. Yang penting 6 hari. Sittun min Syawal. Puasa Syawal itu 6 hari di bulan Syawal. Karena fadilahnya, sabdanya Rasulullah, barang siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, setelah 1 bulan penuh, 30 hari, 1 bulan penuh melaksanakan Ramadan, lalu diikuti dengan melaksanakan puasa sunnah Syawal 6 hari, maka akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, orang itu seakan-akan berpuasa 1 tahun penuh. Itu pahalanya. Kenapa kok bisa 1 tahun penuh? Itu logikanya gimana? Itu matematikanya Allah ya. 1 hari itu 1 kebaikan oleh Allah dibalas dengan 10 di asyri amsalihah, dengan 10 kebaikan. 30 kali 10 berapa? 300 ya. 6 kali 10 berapa? 60. 1 tahun ada berapa? Ya 360 hari, itu logikanya. Jadi matematikanya ada di dalam Al-Quran. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Maka barang siapa, kata Allah itu, ja'a bil hasanati, yang melakukan 1 kebaikan saja, falahu, maka ia akan mendapat asyru amsalihah, 10 kali lipatnya dari kebaikan itu. Jadi sungguh luar biasa Allah memberikan pahala kepada hamba-hambanya. 1 kebaikan langsung dibalas dengan 10 kali lipat. Bukan hanya dibalas dengan seimbang, tapi Allah langsung memberikan balasan 10 kali lipat dalam 1 kebaikan. Namun ketika dosa, Allah itu tidak membalas berkali-kali lipat.
ketika orang melakukan satu kesalahan, maka Allah tetap membalas dengan satu dosa. Itu yang disebut dengan Ar-Rahmanur Rahim. Sifat Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Coba kalau kita itu pas diimbangkan oleh Allah ya. Kalau seandainya Allah memberikan 10 kali lipat pahala kepada kita dalam satu kebaikan, lalu ketika melakukan kesalahan juga dibalas 10 kali lipat dosa, ya tak ada. Draw, ya kan? Atau bisa-bisa muflis, bangkrut. Karena secara kita sadari kebaikan yang kita lakukan sangat minim daripada keburukan yang kita lakukan. Abangnya coba nama saya natempang bagus. Karena itu sesuai dengan pernyataan Allah di surat Al-Ankabut ada, atau di surat apa itu? Juz 20 itu. Man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Man jaa'a bis-sayyi'ati, maka barang siapa yang melakukan satu kesalahan, fala yujza, maka tidak akan dibalas orang tersebut oleh Allah illa mithlaha, kecuali sama. Mun ala kotusa setong pun perak tusana. Setong boleh setong. Artinya demikian Allah itu memberikan harapan yang tinggi kepada setiap hambanya. Dan itu sebagai bukti bahwa Allah dan Rasulullah menginginkan setiap hamba itu masuk ke dalam surganya. Lalu ketika Allah memberikan fasilitas seperti itu, lalu seandainya setiap umat hamba-hambanya itu masuk ke dalam surga semua, lalu yang akan menempati neraka siapa? Neraka sudah ada tempatnya. Karena dari dulu sudah ada nas, iblis dan keturunannya itu yang akan menempati neraka. Saking mon pas kita itu masuk ke dalam neraka, berarti kita salah kenangan. Salah kenangan. Setiap anak Adam akan dikembalikan oleh Allah ke dalam surga. Illa man aba, kata Allah. Kecuali orang yang tidak mau masuk surga. Mak ada orang yang tidak masuk surga? Ada. Siapakah orang-orang yang tak mau masuk surga itu? Yaitu orang-orang yang hanya berambisi mengikuti hawa nafsunya saja. Dan yang tertipu oleh rayuan-rayuan iblis dan kroni-kroninya. Maka penting melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah ada aturannya. Ini pentingnya ilmu. Benih korsokor apuasa, benih korsokor alaksanaki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada aturan mainnya. Puasa perintah Allah. Sedangkan pada hari Id, hari lebaran, untuk berbuka juga perintah Allah. Bak na lebri soro tile soro ngakan puasa. Tile soro puasa ngakan, maemuk benar ya. Kan repot kadang manusia itu. Ebri soro bekto soro ada. Bahkan kita itu 11 bulan dibebaskan oleh Allah. Kulu washrabu. Silahkan kalian makan dan minum 11 bulan. Keng sabu dan Allah meminta untuk berpuasa. Sabulan. Ki ngaku tak kelar ya. Makanya banyak ulama-ulama dulu selama 11 bulan itu bukan hanya sekedar menikmati kemurahan dari Allah, tapi juga mempersiapkan diri dengan mengumpulkan tabungan. Nabung selama 11 bulan. Kerja banting tulang silahkan. Untuk bekal 1 bulan Ramadan dia murni tidak kerja. Tak laku. Karena tabungan sudah ada. Fokus ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena belum tentu kita itu akan tercapai kepada 1 tahun yang akan datang. Siapa yang menjamin kita bisa mencapai Ramadan di tahun depan? Tidak ada jaminan. Bahkan Rasulullah pernah bersabda begini dalam satu riwayat, "Lau ta'alamu ummati ala ma fi Ramadan." Seandainya umatku itu tahu tentang fadilah-fadilah rahasia-rahasia yang ada pada bulan Ramadan, la tamannau an takuna sanah
Ramadan. Niscaya mereka itu akan berharap 1 tahun itu dijadikan Ramadan semuanya, kata Rasulullah. Kita itu dilatih sebenarnya agar paham tentang rahasia-rahasia yang ada pada bulan Ramadan. Bahkan untuk memotivasi itu, Allah itu memberikan malam yang sempurna, yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar, yang tidak bisa didapat di bulan-bulan di luar Ramadan. Tak ada. Nyari Lailatul Qadar dengan bulan Recep tak kira katamu. Nyari Lailatul Qadar dengan bulan Muharram ya tak kira pun. Satu-satunya Lailatul Qadar itu hanya ada pada malam bulan Ramadan. Kita cari. Dan kemuliaan itu satu malam itu saja. Khairun min alfi syahrin. Lebih bagus, lebih mulia, lebih istimewa ketimbang 1000 bulan. Perbandingannya 1000 bulan kira-kira berapa? 60 sekian tahun. Kalau dihitung satu hari, kalau 1 tahun kan 360 hari. Kalau 1000 bulan kan bisa dihitung sendiri. 1000 bulan. Kurang lebih kalau dikalkulasi 60 tahun sekian. Itu sesuai dengan usia-usia umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rata-rata umat Rasulullah kan usianya berkisar sabitek, jarang saya 100. Saya peteng wolo tong ontongan, saya belum wolo itu bisa dihitung. Tapi mun saya sekitar sabitek dak banyak. Itu jangan pernah disepelekan usia. Orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa ingat mati. Dan orang yang paling cerdas adalah orang yang mempersiapkan bekal untuk mati. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu ingat mati. Engkau bakal mati ya. Tak akan selamanya di alam dunia. Dan orang yang paling cerdas dari itu adalah orang yang mempersiapkan bekal kebaikan untuk menyambut kematian. Tak ada jaminan kita itu pandang muda ya berfoya-foya dulu, bersenang-senang dulu. Tak ada jaminan. Justru yang banyak mati, yang biasanya usianya yang masih muda. Kita kadang melihat kelapa itu tekak kering nang epungkana tak tuli keker. Tapi ternyata cengker banyak yang berjatuhan. Cengker, tahu cengker? Pocetannya banyak yang berjatuhan. Tapi kelapa yang sudah kering kerontang itu tak tuli keker, ampu patoron. Tapi mencengkera, tak ampu patoron, keker tibi. Itu adalah gambaran bahwa kematian tidak harus menunggu tua. Kematian tidak harus menunggu sakit. Kapanpun kematian itu akan datang. Makanya sebuah ungkapan itu dulu saya masih kecil itu ada lagu gambus ya. Masih ingat, Israel datang tanpa permisi. Setiap waktu kan datang pasti. Israel itu ketika mau mencabut nyawa seseorang, tak ada permisi. Yang permisi cuma kepada Rasulullah. Israel itu permisi. Suatu ketika, ini cerita yang luar biasa, kisah, bukan cerita, bukan dongeng, tapi kisah nyata. Ketika Allah memerintah kepada malaikat Israel untuk menjemput Rasulullah, artinya mencabut rohnya Rasulullah. Bingung malaikat Israel itu, takut. Padahal biasanya malaikat Israel itu ketika ada tugas untuk mencabut nyawa seseorang itu perak. Bocahnya mana lalakonna. Tapi ketika ditugas untuk mencabut ruhnya Rasulullah, wah itu bingung. Sampai kalimatnya hayhata Azrail ja'a li Ahmad. Sampai gemeteran Israel itu ja'a li Ahmad datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika pun sampai ketok pintu, assalamualaikum, waktu itu yang membuka Sayyidah Fatimah, putri kesayangan Rasulullah. Siapa di depan? Waktu itu Rasulullah memang kondisi sakit. Sudah kondisi sakit, tubuhnya sudah mulai melemah. Seolah-olah matahari sudah enggan terbit dari timur. Tapi itu memang sudah harus terjadi sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah burung pun enggan untuk berkicau. Ketika ada ketokan pintu, ucapan salam, ditanya oleh Sayyidah Fatimah, siapa di pintu? Lalu malaikat Israel pun menjawab,
Saya Israel, utusan Allah. Lalu Siti Fatimah menjawab, Abah sedang sakit. Saya ditugas oleh Allah. Itu sambil bergemuruh. Israel itu bingung, mau menyampaikan apa? Masa kepada kekasihnya Allah harus waktunya mati? Kan tak mungkin. Karena itu adalah ungkapan menyakiti perasaan. Walaupun pada faktanya manusia harus mati. Rasulullah juga manusia biasa, tapi memiliki keistimewaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika dipersilahkan masuk, apa ungkapan yang pertama kali diucapkan oleh Israel kepada Rasulullah? Allahu yuqri'uka salamal awfa. Allah menitipkan salam kepada engkau dengan salam yang begitu sempurna. Itu ungkapan rayuan. Allah nitip salam dega ajunan. Kalabun salam si sampurna. Rasulullah pun paham. Karena Rasulullah itu lebih paham daripada malaikat Israel itu sendiri. Akhirnya malaikat Israel pun bertanya kepada Rasulullah, menurut engkau boleh atau siap atau tidak? Artinya etebu arroneka. Kanjing Nabi hibareksana bi malaikat Israel siap napa punten. Mun sakirana kita siap utaba kita borot, tinggal gula palai mana bi karena dari takokna Israel nih. Dape mun ampon siap ngiring cara caa abdina untuk mencabut roh. Jadi fasakatan Nabi, lalu kanjing Nabi pun diam. Diam demikian agak lama. Benih karena takut kepada kematian. Tapi yang dipikirkan Nabi di dalam diamnya itu adalah bagaimana nasib umat di akhir zaman. Nikah kanjing Nabi. Akhirnya terlontar dari lisan mulia kanjing Nabi. Pas berema nasib petang umat. Berema jaminan natang umat. Berema kira-kira kakompakan natang umat. Itu ditanyakan semua. Terus di sesi akhir, apa jaminan untuk umat? Apakah ada jaminan masuk ke dalam surga semuanya? Itu ditanya. Karena banyak pertanyaan dari kanjeng Nabi, akhirnya malaikat Jibril diutus juga oleh Allah, dampingi kanjeng Nabi Muhammad. Pakon dampingi. Akhirnya malaikat Jibril pun datang mendampingi Rasulullah, memberikan jawaban-jawaban tentang umatnya kanjeng Nabi yang membuat Rasulullah puas. Sehingga Rasulullah menghadap kepada Allah dalam keadaan ikhlas, ridha, tak kepikiran benda sama macam. Ini yang ditanyakan Rasulullah kepada malaikat Israel. Bukan yang ditanyakan bagaimana tentang ekonomi saya untuk keluarga saya, bukan. Tapi nasib, kondisi umat, bahkan kesejahteraan umat. Sehingga ketika itu malaikat Israel pun mulai mencabut roh kanjeng Nabi sedikit demi sedikit dan sehalus mungkin. Lalu ketika Rasulullah merasakan sakitnya roh dicabut, beliau bersabda, "Inna lil mauti lasakaratun." Sungguh kematian itu betul-betul menyakitkan, kata Rasulullah. Sampai dahi beliau itu berkeringat. Malaikat Jibril pun memalingkan wajahnya, melengus dari kanjeng Nabi. Sampai kanjeng Nabi terjadi rasa cemburu di dalam hatinya ketika malaikat Jibril memalingkan wajahnya. Apa kata Rasulullah? Jijikkah engkau melihatku dalam kondisi sekarat ini, wahai Jibril? Bukan jijik ya Rasulullah, tapi tak mangke. Mak beda orang mereka yang diululukan oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Tapi ketika mengalami sakarat seperti ini, ya itulah memang sakitnya kematian. Bagi orang yang cerdas, kematian itu harus dipersiapkan. Bukan cuma kematiannya yang dipersiapkan, tapi bekal-bekal kebaikan yang harus kita panen untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nubra. Akhirnya pelan. Akhirnya terlontar dari doa-doa baginda Rasulullah. Ketika memang kematian begitu sakit, ya sudah.
kumpulkan saja sakitnya roh dicabut dari umatku kepadaku saat ini ya Allah. Ini kado anak Kanjeng Nabi. Banyak tompon kaptina sama kan sakit nanya boy cabut. Maka umat Kanjeng Nabi kadang pas hubungan ini kata kaiding orang tak bukelupuk. Kadang misem, kadang terlihat seperti orang tidur. Mun dari riwayat sakit naro ni kaya cabut. Pada naik pangoloduk carang-carang yang berduri, pas esentak sedemikian rupa, atau sakitnya seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Tak terbayangkan kan, beremah sakitnya. Itu sungguh luar biasa. Akhirnya Rasulullah meminta kepada Allah agar sakitnya nazak, sakaratul maut, dari umat-umat yang nantinya akan dicabut rohnya, panyetong ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika sudah hampir selesai pencabutan roh itu, apa yang terlontar dari lisan Rasulullah terakhir kali? Ummati, ummati, ummati. Itu yang terlontar. Tang umat, berumat tang umat. Saya pikir, benih keluarga, tak mikir keluarga Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi murni perjuangannya. Bukan mengharapkan bayaran, bukan karena untuk mencari fasilitas kehormatan, atau bukan karena ingin mencari kemuliaan untuk keluarganya, tidak. Wadana ayat sekila awal kaca, ya qaumi la as'alukum alaihi mala. Wahai kaumku, la as'alukum, aku tidak pernah meminta kepada kalian mala, ya harta, tak pernah meminta bayaran. Itu juga untuk Rasulullah ada di juz 25. Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Qul, katakanlah Muhammad kepada kaum, la as'alukum alaihi ajr. Aku tidak pernah meminta upah dalam dakwahku kepada kalian. Illal mawaddata fil qurba, kecuali hanya menitipkan sanak kerabat. Jadi matur anak poto. Kanjeng Nabi matur anak potona juga. Ke umat-umat dah. Benih untuk dimanja, tapi ketika jalan-jalan yang ditempuh sudah mulai melenceng dari syariat Allah Subhanahu wa taala, bici eki, papa tepak aki boleh. Mun maca ayat nikah, kalau kita melihat ayat illal mawaddata fil qurba, seakan-akan ebatoro untuk dihormati, bukan. Mun beda lopot papa tepak aki. Benih alam. Sama halnya ketika kita berguru kepada seseorang, lalu melihat anak-anaknya guru, keluarganya guru, pas beda selopot, benih justru yalam. Tapi yolo aki ke jalan setepat. Mun samakan kan yang beredar di masyarakat selama ini, empon anak-anak guru ini tinggal helap, benih ngak ke nikah, tekak nginum helap, tekak ajudi helap, tekak nikah helap. Mun pon lopot dari syariat, tolong oluaki dari jalan selopot menuju jalan yang benar. Mun sampian tak ngak ke nikah, pas tak ngoluaki berarti sampian khianat ke kuruna. Sama halnya ketika kita melihat keturunan Rasulullah yang mungkin sudah melenceng jauh dari jalur datuk-datuknya, lalu tidak diarahkan kembali ke jalan datuk-datuknya, maka kita termasuk orang-orang yang khianat kepada Rasulullah. Moga-moga tak ada orang-orang yang saya khianat kita. Oluaki. Loh, mun pas cangkolan ketiapun apa? Urusan cangkolan ini kan ada etikanya. Matepak kalaban cara sefokus, sopan santun, benih tak matatak, benih nyale, benih abak cuba ki. Catori matepak. Kan banyak cara dalam etika-etika menyampaikan kebaikan dengan cara yang benar. Cok pun doi helap nih kan. Lora kan niku helap ba. Napa boleh pun berak lora. Pada tak maksum, saya maksum nih kan Kanjeng Nabi. Zurriyahnya Rasulullah itu tidak maksum semuanya. Yang maksum itu ahlul bait. Innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Siapa ahlul bait itu? 5 orang. Yang perlu kita pahami itu. Itu yang maksum, yang dijamin selamat dari dosa. Yang pertama Rasulullah. Yang kedua Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Hasan Husain. Semuanya selain itu adalah dzurriyyah Rasulullah. Habaib, Sayyid, Ashraf dan semacamnya. Syarif, Sayyid, Habib,
Itu dzurriyyah Rasulullah. Ketika salah tetap dosa. Lalu tugas kita ya untuk mengarahkan kembali ke jalan-jalan yang benar. Bukan justru membenci, membuli. Wah ini Habib palsu, bukan begitu. Sudah, tidak usah urusan nasab itu diperpanjang. Ketika ada data yang jelas, nasabnya sudah begini bersambung kepada Rasulullah, iyakan saja. Toh kita juga tidak tahu. Daripada kita jatuh ke dalam prasangka-prasangka yang tidak baik, lebih baik kita berhusnudzon kepada siapapun itu. Seandainya siapapun itu ngaku dzurriyyah Rasulullah, khususnya kepada saya, akan saya iyakan itu. Oh ya, enggak apa-apa. Jangan apa saya tanya kina, bin siapa? Tepakkah bin Sabin di Budina? Bin tahu usah. Iya sudah. Kita cobalah, kita latih hati kita itu untuk menjadi hati-hati yang berhusnudzon kepada siapapun itu. Jangan hanya mampu berhusnudzon kepada Allah, tapi juga berhusnudzon kepada makhluk-makhluknya Allah. Penting. Itu termasuk puncak dari ilmu, akhlak, khulasatul ilmi. Intisari ilmunya seperti itu. Bukan berarti orang yang berilmu lalu mudah mengajak debat, menelusuri, bukan. Itu berarti belum sampai kepada intisarinya. Masih baru proses-proses keilmuannya. الكلام لو كان يبرأ الحنان كنت قلت إني